Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bian Official. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya mengucap bismillah? Karena di video kali ini adalah video yang berbeda daripada video-video yang sebelumnya, yaitu saya akan mengeksplor tempat wisata spiritual, yaitu wisata spiritual Tapaan Janjang. Nah, pengen tahu seperti apa ceritanya? Sebelum masuk ke cerita, saya ingatkan untuk mendukung channel ini, yaitu dengan cara like jika suka dengan video ini, dan komen, dan yang paling penting subscribe. Oke, yuk kita masuk. Wisata spiritual punya kans tersendiri. Kunjungilah objek wisata spiritual Kabupaten Blora satu saja, maka Anda akan rasakan sensasinya. Indah, memanjakan mata, membuat pikiran fresh dan segar lagi. Semilir angin sejuk merasuk sukma. Tak terkecuali di Tapaan Janjang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Anda akan rasakan hal sama. Puncak Bukit Batu Tapaan Janjang terletak di Desa Janjang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Tapaan Janjang dibangun di atas pondasi batuan yang terbentuk dari sedimentasi dasar laut jutaan tahun lampau. Lempengan batu sedimen laut puluhan ton dari sisi selatan Tapaan diangkat melewati tebing setinggi belasan meter ke puncak tebing. Pada puncak tebing sisi barat diletakkan lempeng-lempeng batu sebagai tempat sembahyang berjamaah harian untuk beberapa orang. Tapaan Janjang sebelumnya adalah sebuah mushola kecil dari kayu jati, sederhana namun sangat wangun dan kokoh. Hanya berdinding papan jati setengah badan. Beratap genting tanah merah, beralaskan lempeng batu. Berhalaman sangat luas, cukup longgar untuk duduk bersila 800 orang laki-laki. Dapat digunakan sebagai tempat upacara keagamaan maupun latihan pencak silat atau kanuragan. Didirikan pada masa pemerintahan Jepang era Pangeran Puger. Pendirinya adalah Eyang Pangeran Jatikusuma dan Eyang Pangeran Jatiswara. Di tempat inilah kedua Eyang mendapatkan pengalaman spiritual luar biasa, hingga akhirnya memilih menetap di Janjang daripada kembali ke Jepang. Padahal jarak udara antara objek wisata spiritual Tapaan Janjang hingga Jipang Panolan hanya 23 km saja. Eyang Pangeran Jatikusuma memelihara macan loreng hitam putih. Sedangkan Eyang Jatiswara memelihara seekor ular sanca kembang hitam putih pula. Bila beruntung, Anda akan mendengar dengkuran macan atau melihat anakan ular sanca yang malu-malu. Juru kunci resmi objek wisata spiritual Tapaan Janjang Kabupaten Blora menyatakan bahwa kedua hewan peliharaan ini tidak berbahaya. Bagaimana? Tertarik? Pada tempat Imam Tapaan Janjang Kabupaten Blora terdapat lempeng batu dekok membentuk bekas sujud. Agaknya sebelum mencapai tingkat spiritual tertinggi, kedua Eyang Pangeran ini sering beradu warit. Hingga cara sholat pun dibuat sebagai media adu kesaktian. Ketika Eyang Jatikusuma mengimami sholat, bersujud hingga membekas di batu imaman. Begitu pula ketika Eyang Jatiswara giliran menjadi imam memberikan bekas sujud yang lebih dalam lagi. Hingga akhirnya keduanya menemukan pencerahan bahwa kesaktian bukanlah pencapaian spiritual tertinggi bagi manusia. Makin menarik ya? Selain menawarkan kisah spiritual terbaik, objek wisata Tapaan Janjang Kabupaten Blora juga menawarkan lukisan pemandangan yang indah. Menawarkan imajinasi tak terbatas tentang strategi militer masa lampau. Dan menyisakan teka-teki tak berkesudahan. Bagaimana cara nenek moyang memindahkan batu-batu puluhan ton dari dasar tebing setinggi belasan meter hingga mencapai puncak tebing Tapaan. Demikian singkat cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah dalam penyampaian mohon dimaafkan, dan apabila ada yang kurang atau ada yang belum jelas mohon dijelaskan, mohon dilengkapi buat teman-teman semuanya mungkin yang lebih tahu tentang wisata tersebut. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.